Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Nanang Huzaini SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Seminar Pendidikan. Perkenalkan, nama saya Sevina Indriani dengan NIM 181410114. Di video kali ini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Pengembangan ELKPD berbantuan live worksheets untuk meningkatkan pemahaman konsep peserta didik kelas 7 SMP. Latar belakang saya mengambil judul tersebut karena perkembangan teknologi merupakan sesuatu yang tidak dapat kita hindari dalam kehidupan ini. Karena kemajuan teknologi akan sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan, menurut Nurdiansyah pada tahun 2017 halaman 3. Kemudian menurut Zabir pada tahun 2018, pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat meningkatkan pengetahuan siswa dan memotivasi siswa untuk belajar menggunakan teknologi. Saat ini, laptop, komputer, dan smartphone merupakan perangkat yang sering digunakan oleh peserta didik. Pendidik dapat menggunakan perangkat tersebut untuk mengembangkan media pembelajaran berupa elektronik LKPD atau yang biasa disingkat dengan ELKPD. Menurut Solehah pada tahun 2021 halaman 3, LKPD yang biasanya berbentuk hard copy disusun sedemikian rupa menggunakan aplikasi atau situs sehingga berbentuk soft copy dan lebih mudah untuk disalurkan kepada siswa. LKPD merupakan media pembelajaran yang dapat digunakan di semua mata pelajaran termasuk matematika. Berdasarkan tujuan pembelajaran matematika menurut Depdiknas nomor 22 tahun 2006, didapati bahwa keterampilan dasar yang harus dimiliki setiap siswa dalam mempelajari matematika adalah kemampuan memahami konsep. Akan tetapi, menurut Tama DKK pada tahun 2018, pada kenyataannya, kemampuan memahami konsep peserta didik di Indonesia masih relatif rendah. Berdasarkan hasil tes pemahaman konsep siswa yang terdiri dari 7 soal esai pada materi bentuk aljabar yang dilakukan di kelas 7A SMP Negeri 1 Sungaliat, didapatkan bahwa nilai rata-rata tes pemahaman konsep siswa hanya sebesar 65 kurang dari KKM. Kemudian, hasil wawancara dengan guru matematika kelas 7 di SMP Negeri 1 Sungaliat juga menunjukkan bahwa peserta didik masih belum aktif pada saat proses pembelajaran dan kurang tertarik untuk mempelajari matematika, serta belum terdapat bahan ajar yang berbantuan teknologi. Kemudian, hasil wawancara juga dilakukan dengan beberapa siswa, di mana didapati bahwa siswa menganggap matematika adalah mata pelajaran yang sulit dan kurang tertarik dengan tampilan bahan ajar yang ada. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti pun memutuskan untuk mengambil proposal skripsi yang berjudul Pengembangan ELKPD berbantuan live worksheets untuk meningkatkan pemahaman konsep peserta didik kelas 7 SMP. Selanjutnya adalah identifikasi masalah. Yang pertama, kemampuan pemahaman konsep peserta didik yang relatif rendah. Yang kedua, tampilan bahan ajar yang kurang menarik. Yang ketiga, sebagian besar peserta didik menganggap matematika adalah mata pelajaran yang sulit. Dan yang keempat adalah media pembelajaran yang masih konvensional dan belum memanfaatkan teknologi. Pada penelitian ini, peneliti membatasi beberapa masalah. Yang pertama, penelitian ini dibatasi pada 5 indikator pemahaman konsep menurut Anderson, yaitu interpreting atau menafsirkan, classifying atau mengklasifikasikan, inferring atau menyimpulkan, comparing atau membandingkan, dan exemplifying atau memberikan contoh. Yang kedua, ELKPD yang dikembangkan menggunakan bantuan website liveworksheets.com. Pada website Live Worksheet ini, lembar LKPD dibatasi sebanyak 9 halaman. Kemudian, penginputan jawaban tidak dapat menggunakan equation. Dan yang ketiga, penelitian ini akan dilaksanakan di kelas 7A sampai dengan kelas 7D SMP Negeri 1 Sungaliat pada materi segi 4 dan segi 3. Berdasarkan latar belakang dan juga identifikasi masalah, diperolehlah rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengembangan ELKPD berbantuan live worksheets untuk meningkatkan pemahaman konsep peserta didik. Yang kedua, apakah ELKPD berbantuan live worksheets untuk meningkatkan pemahaman konsep peserta didik memenuhi kriteria valid. Yang ketiga, apakah ELKPD berbantuan live worksheets untuk meningkatkan pemahaman konsep peserta didik memenuhi kriteria praktis. Dan yang keempat, apakah ELKPD berbantuan live worksheets untuk meningkatkan pemahaman konsep peserta didik memenuhi kriteria efektif? Selanjutnya, untuk tujuan penelitian dari penelitian ini yang pertama, mengembangkan ELKPD berbantuan live worksheets
untuk meningkatkan pemahaman konsep peserta didik kelas 7 SMP. Yang kedua, mengetahui kevalidan ELKPD berbantuan live worksheets untuk meningkatkan pemahaman konsep peserta didik kelas 7 SMP. Yang ketiga, mengetahui kepraktisan ELKPD berbantuan live worksheets untuk meningkatkan pemahaman konsep peserta didik kelas 7 SMP. Dan yang keempat, mengetahui keefektifan ELKPD berbantuan live worksheets untuk meningkatkan pemahaman konsep peserta didik kelas 7 SMP. Manfaat penelitian ini ada dua, yakni manfaat teoritis dan juga manfaat praktis. Manfaat teoritis memberikan kajian atau informasi sebagai sumbangan ilmu pengetahuan kepada dunia pendidikan, khususnya ELKPD pada mata pelajaran matematika SMP kelas 7, materi segi 4 dan juga segi 3. Kemudian manfaat praktis yang pertama, ELKPD yang dikembangkan dapat menjadi salah satu media pembelajaran guna meningkatkan kemampuan pemahaman konsep peserta didik. Yang kedua, penelitian ini dapat menjadi salah satu referensi guru untuk mengembangkan bahan ajar materi berikutnya. Spesifikasi produk. Produk yang dikembangkan dalam penelitian ini berupa ELKPD berbantuan live worksheet untuk meningkatkan pemahaman konsep peserta didik pada materi segi 4 dan segi 3. ELKPD ini menggunakan model pengembangan EDI dikarenakan model pengembangan tersebut sudah mencakup langkah-langkah kegiatan yang sistematis untuk meningkatkan pemahaman konsep peserta didik. Selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Yang pertama adalah LKPD atau Lembar Kerja Peserta Didik. Wijayanti pada tahun 2001 dalam Aperta DKK halaman 49 mengatakan bahwa LKPD merupakan salah satu sumber belajar yang dapat dikembangkan guru sebagai fasilitator dalam kegiatan pembelajaran. LKPD menurut Arif dan Wiono pada tahun 2015 dalam Nadiroh pada tahun 2018 halaman 21 berisi tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh siswa sebagai bentuk pelatihan yang bertujuan agar siswa dapat memahami materi pelajaran yang diberikan. Selanjutnya adalah ELKPD atau Elektronik Lembar Kerja Peserta Didik. Salah satu pemanfaatan teknologi yang dapat dilakukan adalah dengan mengubah LKPD yang berbentuk cetak menjadi LKPD berbantuan media digital seperti laptop, komputer, ataupun smartphone. Hal inilah yang dapat dinamakan dengan Lembar Kerja Peserta Didik Elektronik atau yang biasa disingkat dengan ELKPD. Nadia dalam Solehah pada tahun 2021 halaman 23 mengatakan bahwa di dalam ELKPD terdapat gambar, animasi, dan video-video yang lebih efektif agar peserta didik tidak merasa bosan. Yang ketiga adalah website Live Worksheets. Live Worksheets adalah sebuah website atau situs yang dapat digunakan guru untuk membuat e-worksheets atau lembar kerja yang dapat diakses secara online. Website Live Worksheets menawarkan berbagai fitur yang dapat digunakan untuk menampilkan materi pembelajaran dalam bentuk audio, video, atau simbol-simbol menarik lainnya yang dapat membantu meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Yang keempat adalah pemahaman konsep. Depdiknas pada tahun 2003 memaparkan bahwa pemahaman konsep merupakan salah satu keterampilan atau kemampuan matematika yang diharapkan dalam pembelajaran matematika, yakni dengan menerapkan konsep matematika yang telah dipelajari, menjelaskan keterhubungan antar konsep, dan mengaplikasikan konsep atau algoritma secara fleksibel, tepat, dan efisien dalam memecahkan masalah. Menurut Anderson, pada tahun 2015 dalam Miftahul Jannah, pada tahun 2021 halaman 14, terdapat 7 indikator yang dikembangkan dalam tingkatan proses kognitif pemahaman, yaitu interpreting, exemplifying, classifying, summarizing, inferring, comparing, dan juga explaining. Selanjutnya adalah segi 4 dan segi 3. Pada materi ini terdapat kompetensi inti dan kompetensi dasar. Yang pertama untuk kompetensi inti 3.11 mengaitkan rumus keliling dan luas untuk berbagai jenis segi 4. Persegi, persegi panjang, belah ketupat, cecer genjang, trapesium, dan layang-layang, dan segi 3. Untuk kompetensi dasarnya, mengidentifikasi jenis-jenis dan sifat-sifat segi 4, menentukan luas dan keliling segi 4, mengidentifikasi jenis-jenis dan sifat-sifat segi 3, dan menentukan luas dan keliling segi 3. Untuk kompetensi inti 4.11, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan luas dan keliling segi 4, persegi, persegi panjang, belah ketupat, cecer genjang, trapesium, dan layang-layang, dan segi 3. Dan untuk kompetensi dasarnya, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan luas dan keliling segi 4, dan menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan luas dan keliling segi 3. Kemudian penelitian dan pengembangan.
Menurut Sugiono, pada tahun 2017 dalam Nadiroh pada tahun 2018 halaman 13 hingga 14, metode penelitian yang digunakan untuk menguji keefektifan produk yang bersifat analisis kebutuhan bagi masyarakat luas adalah Research and Development atau R&D atau penelitian dan pengembangan. Pada penelitian ini, peneliti bermaksud untuk mengembangkan bahan ajar berupa ELKPD. Salah satu model yang cocok digunakan dalam pengembangan bahan ajar ini adalah model ADI atau Analyze, Design, Development, Implementation, dan juga Evaluation. Model ADI ini dipilih atas pertimbangan bahwa model ini dikembangkan secara sistematis dan berdasarkan asas teoritis desain pembelajaran. Hal ini dikatakan oleh Tegeh dan Kirna pada tahun 2013 halaman 16. Kevalidan, kepraktisan, dan efektivitas produk. Menurut Niven pada tahun 1999 dalam Purboningsih pada halaman 468 hingga 469, kualitas bahan ajar yang dikembangkan haruslah memenuhi kriteria valid, praktis, dan efektif. Yang pertama, aspek kevalidan. Perangkat pembelajaran dikatakan valid apabila perangkat pembelajaran tersebut berkualitas baik, yaitu fokus pada materi yang digunakan dan pendekatan pembelajaran yang digunakan. Yang kedua, aspek kepraktisan. Apabila guru dan siswa merasakan bahwa perangkat pembelajaran mudah digunakan dan sesuai dengan rencana peneliti, maka perangkat pembelajaran dianggap praktis. Yang ketiga, aspek keefektifan. Keefektifan suatu perangkat pembelajaran terjadi apabila siswa berhasil dalam proses pembelajaran dan terdapat kesesuaian dengan kurikulum, pengalaman belajar siswa, dan pencapaian proses pembelajaran. Selanjutnya adalah penelitian yang relevan. Yang pertama, Nurlela pada tahun 2018 dalam penelitiannya yang berjudul Pengembangan Lembar Kerja Siswa atau LKS Matematika materi segi 4 dan segi 3 dengan pendekatan saintifik untuk memfasilitasi pemahaman konsep siswa SMP atau MTS kelas 7. Yang kedua, berdasarkan penelitian Basri pada tahun 2019 yang berjudul Pengembangan LKPD Matematika berbasis masalah untuk meningkatkan pemahaman konsep aljabar siswa di kelas 7 SMP Negeri 2 Mario Riwawo, Kabupaten Sopeng. Diperoleh bahwa LKPD yang dikembangkan valid, efektif, dan praktis. Yang ketiga, Solehah pada tahun 2021 dengan penelitiannya yang berjudul Pengembangan ELKPD kontekstual menggunakan live worksheets pada materi aritmatika sosial kelas 7 SMP Ahmad Dahlan Kota Jambi. Yang terakhir, kerangka berpikir. Dari latar belakang diperoleh bahwa yang pertama kemampuan pemahaman konsep peserta didik yang masih rendah, kemudian belum terdapat media pembelajaran berbantuan teknologi, dan yang terakhir tampilan bahan ajar yang kurang menarik. Sehingga peneliti ingin mengembangkan bahan ajar berupa ELKPD dalam materi segi 4 dan segi 3 berbantuan live worksheet, dan diperolehlah pengembangan ELKPD berbantuan live worksheet untuk meningkatkan pemahaman konsep peserta didik kelas 7 SMP. Baiklah, itu tadi presentasi dari saya mengenai proposal skripsi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.